Cerita dari Bocah Sejempol. Pada suatu ketika, hidup sebuah keluarga dan sang ayah bekerja sebagai penebang kayu. Dia memiliki 7 orang anak, tetapi salah satu anak mereka memiliki keanehan. Anak tersebut memiliki tubuh yang sangat mungil. Karena ukuran tubuh yang tidak biasa, sang ayah menjulukinya Bocah Sejempol. Sang ayah berharap suatu hari nanti si jempol dapat memiliki ukuran tubuh yang sama dengan kakak-kakaknya. Namun, pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan. Dia dan istrinya sangat kesal memikirkan hal tersebut. Mengapa anak kami hanya tumbuh sebesar jempol? Kenapa dia tidak tumbuh normal seperti yang lain? Iya, aku harap kelak ukuran tubuhnya bisa sama seperti kakak-kakaknya yang lain. Pada suatu saat, mereka mengalami kesulitan ekonomi dalam beberapa bulan. Mereka tidak bisa menghasilkan uang karena pengepul yang biasa membeli kayu dari mereka tak kunjung membeli lagi. Tuan, apa kau membutuhkan kayu bakar lagi? Tidak tuan, dan sepertinya aku akan menghentikan pembelian kayu bakar karena kebutuhan kayu bakar saat ini sedang berkurang. Baiklah kalau begitu. Sayang, aku kembali, tetapi hari ini kayu bakar kita tidak terjual. Aduh, bagaimana ini? Jika begitu kita tidak akan punya uang untuk membeli kebutuhan keluarga kita. Kau benar sayang. Sayang, aku memikirkan satu rencana. Aku rasa aku akan meninggalkan anak-anak kita di hutan. Dan aku berharap mereka bertemu orang yang mampu membesarkan mereka. Bagaimana? Apa kau setuju? Baiklah sayang. Jika itu yang terbaik, maka lakukanlah. Baik, jika kau tak keberatan, akan kulakukan besok. Iya sayang. Dan lagi pula, si jempol itu anak yang pintar. Dia selalu punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Oh, kau benar. Dengan begitu, dia bisa menjaga kakak-kakaknya. Secara tak sengaja, si bocah sejempol mendengar perbincangan kedua orang tuanya. Gawat. Ayah dan ibu akan meninggalkan kami. Saat pagi tiba, si bocah sejempol bangun sangat pagi dan lekas pergi ke tepi sungai untuk mengumpulkan banyak kerikil. Lalu sang ayah bersama istrinya mengajak anak-anaknya untuk pergi mencari kayu ke sebuah hutan yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Seperti yang direncanakan, si bocah sejempol berjalan paling belakang untuk menjatuhkan kerikil yang dia kumpulkan sepanjang jalan. Dia sengaja melakukan hal tersebut untuk memberi tanda arah jalan. Anak-anak, kalian tunggu di sini dulu. Aku dan ibumu akan pergi sebentar untuk mencari makanan. Baik, ayah. Dan saat itulah mereka meninggalkan anak-anaknya di hutan tersebut dan berharap anak-anaknya tidak dapat menemukan jalan untuk pulang. Ketika sadar orang tuanya tak kembali, keenam anak laki-lakinya menangis ketakutan. Melihat hal tersebut, si bocah sejempol merasa iba dan berjanji kepada kakak-kakaknya untuk membawa mereka pulang. Ayah, ibu, kalian di mana? Kenapa kalian tega meninggalkan kami di sini? Kenapa jadi begini? Jangan takut kakak-kakakku. Aku telah menjatuhkan kerikil di sepanjang jalan saat kita pergi tadi. Kita hanya perlu mengikuti kerikil itu untuk kembali pulang ke rumah. Apa itu benar? Kau pintar sekali, Dik. Jika kau tak melakukan itu, bisa-bisa kami mati di sini. Si jempol berjalan paling depan memimpin kakak-kakaknya untuk mengikuti tanda kerikil itu. Dan pada akhirnya, berkat tanda kerikil itu, mereka semua berhasil kembali ke rumah mereka sendiri. Itu rumah kita. Akhirnya kita sampai di rumah. Ayah, ibu, kami kembali. Pasangan itu terkejut saat melihat putra-putranya kembali pulang. Kok jadi begini sayang? Tak lama dari kejadian itu,
pasangan tersebut berencana kembali meninggalkan anak-anaknya di hutan. Anak-anak, ayo makan dulu nasinya, makan dulu. Kali ini, si bocah sejempol tidak mengetahui rencana kedua orang tuanya, sehingga dia tak mengumpulkan kerikil lagi. Tetapi dia mempunyai firasat buruk bahwa orang tuanya akan meninggalkan dia dan kakak-kakaknya lagi. Oleh sebab itu, dia lekas berlari mengambil segempal nasi untuk persiapan. Orang tuanya mengajak mereka kembali ke hutan, dan saat perjalanan menuju hutan, si jempol menjatuhkan beberapa butir nasi yang dia bawa di sepanjang jalan. Tetapi sayangnya, nasi yang dia jatuhkan semuanya dimakan oleh burung. Anak-anak, tunggu kami di sini dan jangan kemana-mana. Kami akan mencari makanan untuk kalian. Iya, benar nak. Tunggu dulu di sini ya. Waktu sudah mulai larut. Kenapa mereka belum juga kembali? Dik, apa kau tahu jalan pulang ke rumah? Iya, Dik. Apakah kau memberi tanda seperti sebelumnya? Tenang saja, Kak. Saat di perjalanan, aku menjatuhkan beberapa butir nasi. Padahal aku menjatuhkan nasinya di sepanjang jalan ini. Tetapi kenapa hilang? Apa mungkin burung telah memakannya? Sebelumnya aku melihat ada burung di sini. Apa yang harus kita lakukan? Jika begini kita bisa mati. Bisa jadi karena kelaparan atau dimakan anjing hutan. Karena tadi aku mendengar lolongan anjing hutan. Kakak-kakakku, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk pulang. Kalian ikuti saja aku. Kakak-kakakku, tunggu di sini sebentar. Aku akan memanjat pohon untuk melihat kondisi di depan sana. Pada malam itu, hujan turun bersama petir yang menggelegar, membuat mereka merinding ketakutan, terlebih dengan kondisi perut yang kosong. Si anak sejempol lekas memanjat pohon dan melihat sebuah rumah. Dari jendela rumah tersebut bersinar cahaya yang sangat terang. Adik, apakah kau menemukan sesuatu? Benar, kami sangat lapar. Kakak, aku melihat rumah besar yang jaraknya tidak jauh dari sini. Itu bagus. Dengan begitu, kita bisa pergi ke sana dan meminta makanan kepada penghuni rumah tersebut. Semoga ada makanan di sana. Semoga ada makanan di sana. Kemudian mereka semua berjalan menuju rumah tersebut. Sesampainya di sana, mereka segera mengetuk pintunya. Dan saat pintu itu terbuka, keluarlah seorang wanita paruh baya. Permisi, ada orang di rumah? Maaf Nyonya, bisakah kau mengizinkan kami bermalam di sini? Kami juga sangat lapar Nyonya. Oh, kasihan sekali kalian ini. Tapi apa kalian tahu ini rumah siapa? Ini adalah rumah seorang raksasa, dan jika dia tahu kalian ada di sini, dia bisa saja memakan kalian semua. Raksasa itu adalah suamiku. Jadi, demi keselamatan kalian, lebih baik kalian tidak bermalam di sini. Tapi kami sudah kelaparan Nyonya. Bisakah kau memberikan kami sesuatu untuk dimakan? Baiklah. Kalian boleh bermalam di sini. Lagi pula berbahaya jika melakukan perjalanan di malam hari. Terima kasih telah mengizinkan kami bermalam di sini, Nyonya. Wanita tersebut berubah pikiran dan mengizinkan mereka masuk ke rumahnya. Anak-anak, istirahatlah sejenak di sini. Aku akan menyiapkan makanan untuk kalian. Tapi, setelah selesai makan, kalian harus lekas mencari tempat untuk bersembunyi.
karena aku sangat khawatir suamiku akan menemukan kalian dan memakan kalian semua. Saat mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba rumah itu bergetar disertai suara kencang seperti guntur. Itu suamiku sudah kembali. Anak-anak, cepatlah cari tempat sembunyi. Kakak-kakakku, ayo cepat. Kita harus bersembunyi di bawah meja itu. Ayo cepat, ayo cepat. Ayo cepat. Sayang, aku lapar. Cepat bawakan makanan untukku. Iya, baik sayang. Tunggulah sebentar. Istri sang raksasa dengan sengaja membawakan dia makanan dan memberikannya minuman keras secara terus-menerus. Dengan harapan, sang raksasa tertidur lelap begitu saja di meja makan. Namun di malam itu, sang raksasa malah terjaga karena dia mencium sesuatu yang aneh, lalu melihat-lihat di sekeliling dapur. Sayang, aku mencium sesuatu yang aneh, seperti bau manusia. Apa itu benar? Mungkin kau salah, atau mungkin itu bau dari makananmu. Sayang, aku menemukan mereka. Ada beberapa orang manusia bersembunyi di sini. Jangan makan adikku. Dia sangat kecil dan tidak akan membuatmu kenyang. Iya, tolong jangan makan dia. Aku akan menjadikan kalian sebagai sarapanku. Sayang, cepat bawakan mereka makanan. Biarkan mereka makan agar tubuhnya menjadi besar dan menjadi lezat saat kusantap. Setelah mereka semua selesai makan, istri sang raksasa mengajak mereka untuk tidur di kasur yang ada di kamar anak sang raksasa. Si bocah sejempol sangat cerdas. Dia memiliki firasat yang kuat tentang sang raksasa. Aku mempunyai firasat buruk tentang malam ini. Jangan-jangan malam ini raksasa itu akan datang dan memakan kami. Saat semua orang tertidur lelap, si bocah sejempol melihat bahwa anak-anak raksasa itu memiliki mahkota di kepalanya. Lalu dia memindahkan mahkota itu ke kepala kakak-kakaknya. Aku akan memindahkan mahkota ini ke kepala kakak-kakakku. Malam itu sang raksasa mabuk berat dan bermaksud untuk masuk ke kamar anak-anak itu lalu memakan mereka. Aku rasa lebih baik aku memakan anak-anak itu malam ini saja. Ini sudah pasti anak-anakku karena ada mahkota di kepala mereka. Ini dia. Ini pasti anak-anak itu karena di kepalanya tidak ada mahkota. Si bocah sejempol membuat sang raksasa keliru. Alhasil, dia malah memakan anak-anaknya sendiri, lalu pergi tertidur. Kakak, ayo cepat bangun. Kita harus pergi dari sini sebelum raksasa itu bangun dan memakan kita semua. Ketujuh anak tersebut keluar dengan melompati tembok rumah itu dan berlari menjauh menuju hutan rimbun. Ayo cepat lari sebelum dia menyusul kita. Ayo kita pergi. Cepat. Saat pagi tiba, sang raksasa menangis histeris melihat anak-anaknya tewas. Dia menyadari dirinya keliru memakan anak-anaknya sendiri dalam keadaan mabuk. Oh, anak-anakku, maafkan aku yang telah salah memakan kalian semua. Anak kurang ajar, akan kuhabisi kalian semua. Sepatu ajaib, datanglah. Raksasa itu sangat marah dan dia memanggil sepatu ajaibnya yang bisa terbang dengan cepat. Lalu segera dia pergi mencari anak-anak tersebut. Dia terbang mencari anak-anak tersebut ke segala arah. Dia mencari kemana-mana. Hingga akhirnya dia merasa kelelahan lalu tidur di atas sebuah batu besar. Tanpa disadari,
Ternyata batu besar itu adalah tempat persembunyian ketujuh anak tersebut. Kakak, tunggulah aku di puncak gunung sana. Aku rasa di sana lebih aman dan lebih mudah bagiku untuk menemukan rumah kita. Dan aku akan memakai sepatu ajaib ini. Sepatu ajaib, bawa aku ke rumah sang raksasa. Si anak sejempol mengendarai sepatu ajaib sang raksasa. Karena badannya kerdil, dia mampu mengendarainya lebih cepat. Kemudian dia terbang menuju rumah sang raksasa untuk menemui istri sang raksasa. Hei, kenapa kau memakai sepatu milik suamiku? Gawat, Nyonya. Suamimu diserang dan disekap oleh musuhnya sekarang. Dan dia memintaku datang menemuimu untuk membawa emas dan berlian sebagai tebusannya. Hah? Apa benar begitu? Tunggu di sini. Aku akan membawakan tebusan itu padamu. Jangan khawatir. Aku mempunyai banyak harta. Baik, cepatlah. Ini emas dan berliannya. Bawa ini dan cepat selamatkan suamiku. Setelah menerima emas dan berlian, lalu si bocah sejempol menjemput kakak-kakaknya dan membawa mereka pulang. Karena dia rasa emas dan berlian tersebut sudah sangat cukup untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya. Ayo kita pergi. Sepatu ajaib, tolong bawa kami pulang ke rumah. Akhirnya kita bisa pulang. Kita kembali ke rumah. Ayah, ibu, kami kembali. Kalian sudah kembali? Ayah, ibu, kami punya sesuatu untuk kalian berdua. Apa itu anak-anak? Ini, Bu, lihat ini. Wow, emas dan berlian. Banyak sekali. Dengan emas dan berlian sebanyak ini, kita pasti tidak akan hidup sengsara lagi. Benar sayang, dengan begitu kita akan lebih bahagia. Senang sekali.